Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Irfan akan menjelaskan tentang baku mutu lingkungan. Hal yang akan dibahas tentang baku lingkungan meliputi pengertian, jenis-jenis, dan peraturan dan penetapan baku mutu lingkungan. Masuk ke pengertian lingkungan tercemar. Lingkungan dikatakan tercemar apabila kondisi lingkungan tersebut telah melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan berdasarkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan merupakan suatu ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen yang ada atau harus ada dan ataupun unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan. Kriteria bahwa baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Nilai ambang batas merupakan suatu kemampuan lingkungan yang diistilahkan dengan daya dukung lingkungan atau sama dengan daya toleransi dan daya tenggang, atau dengan istilah lain carrying capacity. Nilai ambang batas memiliki arti yaitu batas tertinggi atau maksimum dan batas terendah atau minimum dari kandungan zat-zat makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi mempengaruhi kualitas tata lingkungan hidup dan ekologi. Dalam sistem baku mutu lingkungan dikenal dengan istilah effluent standard dan stream standard. Effluent standard merupakan suatu kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan. Ditetapkan dengan aturan yang memperbolehkan berapa besar limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan. Sedangkan stream standard merupakan suatu batas kadar untuk sumber daya tertentu berdasarkan kemampuan sumber daya beserta sifat peruntukannya. Contoh dari stream standard yaitu limbah kotoran sapi yang ada di peternakan dihitung berdasarkan kecepatan terurainya sehingga jumlah sapi dapat ditentukan. Yang kedua, dalam kasus air, batas kadar air untuk air minum akan berlainan dengan kadar bagi badan air untuk pertanian. Jadi syarat untuk kadar air minum dan air pertanian itu berbeda. Lingkungan dikatakan baik jika tidak melampaui effluent standar dan tidak mengakibatkan turunnya kualitas stream standar. Fungsi dari baku mutu lingkungan yaitu untuk meningkatkan mutu lingkungan, air, tanah, udara yang diinginkan bagi suatu peruntukannya. Merupakan arahan serta pedoman bagi langkah-langkah pengendalian pencemaran lingkungan dalam air, tanah, dan udara. Langkah-langkah dalam menyusun baku mutu lingkungan yaitu yang pertama ada identifikasi penggunaan sumber daya atau media ambien yang harus dilindungi. Yang kedua, merumuskan formulasi kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengolahan informasi ilmiah. Yang ketiga, merumuskan baku mutu ambien dari hasil penyusunan kriteria. Keempat, merumuskan baku mutu limbah yang boleh dilepas ke dalam lingkungan. Yang terakhir, membentuk program pemantauan dan pengumpulan berbagai informasi. Masuk ke materi baku mutu air. Baku mutu air merupakan batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam air. Namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Baku mutu air diatur dalam beberapa peraturan
dan syarat-syarat. Di antaranya ada dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Lalu ada juga dari Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Menkes SK 7 2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Lalu ada juga dari baku mutu air dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990, yaitu tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Di bagian ketiga terdapat klasifikasi dan kriteria mutu air, yaitu dibagi menjadi 4 kelas. Kelas 1 yaitu air yang digunakan untuk air baku, air minum, dan peruntukan lainnya. Yang kedua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk rekreasi air, pembudidayaan ikan tawar, peternakan, untuk mengairi tanaman, atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Kelas ketiga yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan peruntukan lainnya. Kelas keempat yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman atau peruntukan yang lain. Dalam Keputusan Menteri Nomor Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep 02 MENKLH (1/1988) tentang pedoman penetapan baku lingkungan. Di dalam bab 2 yaitu tentang baku mutu air pada sumber air. Di sana dijelaskan bahwa air pada sumber air menurut kegunaannya digolongkan menjadi golongan A, B, C, D. Yaitu golongan A, air dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan. Golongan B yaitu air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. Golongan C yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan peternakan. Golongan D yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian dan dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, dan tenaga listrik. Baku mutu limbah cair merupakan suatu batas yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya batas mutu air. Baku mutu limbah cair diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Lalu ada Keputusan Menteri Nomor KEP 51 MENLH Nomor 10 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. Lalu ada juga baku mutu dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2023 tentang baku mutu air limbah domestik. Lalu khusus di Jawa Tengah ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 Nomor 10 tentang baku mutu air limbah. Masuk ke baku mutu air laut. Baku mutu air laut merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada dan harus ada, dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut. Baku mutu air laut diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Baku mutu udara merupakan batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, dan atau benda.
diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Baku mutu udara emisi merupakan batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilempuinya baku mutu udara ambien. Nah, untuk referensi dari baku mutu udara emisi itu tergantung dari sumber emisinya itu sendiri, apakah dari pabrik, dari mesin bermotor. Nah, untuk ambang batas emisi gas buangan kendaraan bermotor diatur pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 141 tahun 2003. Sedangkan untuk buangan kendaraan bermotor lama, kalau yang tadi itu untuk motor-motor yang bertipe baru, kalau kendaraan bermotor lama itu ada di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 05 tahun 2006. Lalu ada juga baku mutu untuk emisi sumber tidak bergerak bagi kata uap, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2007. Di sini ada akan menjelaskan bahwa manfaat baku mutu lingkungan penerapannya. Sarana manfaat baku lingkungan meliputi sarana penentuan dan pengontrolan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, pengendalian dampak lingkungan akibat dari adanya limbah-limbah yang dibuang ke lingkungan. Yang ketiga, mengetahui kualitas lingkungan hidup dan kualitas buangan atau limbah yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan dapat diterapkan di berbagai sektor ya. Misalnya di negara industri, suatu pencemaran lingkungan hidup dapat diketahui dengan mudah karena baku mutu telah diterapkan dengan baik. Penetapan ketentuan baku mutu lebih memudahkan baik dalam pembinaan lingkungan maupun masyarakat yang menjadi korban dapat dengan mudah mengidentifikasi pencemaran lingkungan yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.